Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Saya Ibu Khairiyah, Guru Agama Al-Quran SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang dasar-dasar membaca Al-Quran. Tetapi yang tak kalah pentingnya, sebelumnya kita akan mempelajari tentang adab Al-Quran, adab terhadap Al-Quran. Dan sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adab Al-Quran yaitu ketika membawa Al-Quran. Yang pertama, kita harus dalam keadaan suci. Artinya kita sudah berwudu. Yang kedua, dengan tangan kanan atau bisa kita dekap di dada. Ini seperti ini. Ketika meletakkan Al-Quran, harus diletakkan di tempat yang tinggi. Tidak boleh ditumpuk di bawah buku yang lain. Contohnya, ini Al-Quran, tidak boleh ditumpuk dengan buku-buku yang lain selain Al-Quran. Seharusnya Al-Quran diletakkan di yang paling atas. Kemudian, adab membaca Al-Quran. Adab yang pertama, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dalam keadaan suci. Yang ketiga, diawali dengan ta'awudz, yaitu contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang keempat, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, membaca dengan tartil. Kita membacanya harus hati-hati, tartil, sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Yang keenam, dengan suara yang indah, sesuai dengan hadis Nabi, hiasilah membaca Al-Quran dengan suaramu yang indah. Yang terakhir, diakhiri dengan tasbih. Shadaqallahul azim. Ya, kita akan mempraktekkan makharijul huruf. Nah, yang Ibu contohkan di sini adalah surat Al-Fatihah. Ya, coba di sini tadi ada sin yang sering terjadi adalah pengucapan bis. Ingat, bis senyum, bukan bes. Nah, di sini sering sekali Bismillah. Nah, itu sering sekali anak-anak. Nah, sekarang sudah belajar makharijul huruf, harus diterapkan. Bis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahir, lahnya ini panjangnya tidak terlalu panjang, mimat tabi'i. Kemudian ar-rahma, ma-nya juga mat tabi'i, ya. Him baru dipanjangkan karena di situ ada hukum mat awid lis sukun. Ibu ulang lagi. Yang sering terjadi nanti dibedakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kesalahan-kesalahan ya itu menjadi berkelanjutan. Nanti sampai kapanpun akan seperti itu terus.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ banyak sekali kesalahan-kesalahan. Ingat, untuk perbaikannya, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah paham? Insyaallah. Kemudian di ayat kedua surat Al-Fatihah, nah, ada ha, bukan alhamdu, alhamdu, ya, ha. Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alamin, ya. Ingat ya nak ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sering ibu dengar Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini poinnya. Ini ain, bukan alif, bukan hamzah, ya. Ibu ulang lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sudah dipahami? Lanjut ke ayat ketiga. Nah, ayat ketiga sudah termasuk di ayat pertama, tetapi kita ulang kembali. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, maaf, ini juga sering sekali kesalahan. Ar-Rahma. Nah, Ar-Rahma, maknya terlalu panjang. Kita betulkan, kita perbaiki. Ar-Rahmanir-Rahim. Ibu ulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Bisa? Oke, kita lanjut ayat berikutnya. Nah, di sini sering terbalik antara Malikin Nas dengan Maliki Yaumiddin. Nah, jangan terbalik ya nak ya, berbeda. Coba di ayat di dalam surat Al-Fatihah. Ini beda dengan surat An-Nas ya. Sama-sama Maliki tetapi berbeda. Maliki Yaumiddin. Ibu ulang. Maliki Yaumiddin. Bisa ya nak ya? Insyaallah bisa. Di ayat selanjutnya surah Al-Fatihah. Nah, ini ada tanda tasydid, harus ditebalkan, di double, ya-nya seperti ada dua, ya, tebal, double. Ini ingat, ain, na, bukan na biasa, na. Kemudian, nah, nasta'in, bukan nastain, nasta'in. Kita ulang dari depan. Iyyaka, kanya pendek. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita gabungkan. Ingat, kanya jangan iyyaka na'budu. Nah, tidak ya nak ya, karena di situ tidak ada tanda mat atau yang memanjangkan hurufnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah kan? Selanjutnya, ini ada tadi alhamdulillah. Kalau ini bukan pakai hak tapi ha. Ada seolah-olah ada keluar dari rongga dada. Ih, ya nak ya, bukan ih biasa, bukan ih tapi ih dalam, tebal. Ih dina, karena di sini ada alif lam berarti langsung masuk. Jadi
Ihdinas syira bukan siro. Syira. Ayat selanjutnya ihdina. Nah, ini ada ha bukan ha. Ya, jadi lebih tebal seolah-olah keluar dari rongga dada. Ihdinas syirata. Nanya walaupun ini ada alif mat, tetapi karena di sini ada alif lam syamsiyah, jadi harus masuk ke huruf shadnya. Kita ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini musnya sin itu senyum, ya, sin, ya kan, hurufnya sin, senyum. Berarti ini juga harus mus, bukan mus, ya, mustaqim, bukan mustaqim, pakai kaf nanti, artinya berbeda. Mustaqim. Kita ulang dari depan. Ihdinas siratal mustaqim. Udah, lanjut ke ayat berikut. Kita musab lagi dengan harakat kasrah. Siratal, sama seperti tadi. Ada alif lam syamsiyah. Siratal ladzina an'amta. Di sini lagi. Nah, huruf ainnya bukan amta. Nah, kebanyakan ya anak-anak karena sering mendengarnya tidak melihat lafaznya, jadi hanya kedengarannya amta. Padahal bukan amta, amta. Alaihim, bukan alai. Nanti terlalu alai, ya. Alaihim. Amta alaihim. Kita ulang dari depan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lanjut. Ghairil gha. Nah, tadi sudah kita bahas di awal. Ghain ketika sukun, bukan mag. Tidak boleh dipantulkan karena bukan qalqalah. Diputus. Bukan magdu, bukan. Magdu. Bo-nya, bo tebal, ditambah lagi harakat dhammah, jadi maaf, bibirnya agak maju ke depan. Maghdu bi alaihim. Kita ulang dari sini. Ghairil maghdubi alaihim. Terakhir, kalimat terakhirnya. Maaf, nah di sini nih sering sekali, ya. Dan mohon untuk Bapak Ibu guru, ketika pengucapan waladdallin, nah anak-anak sering ini dianggapnya waladdallin, padahal di sini ada tanda matnya. Dan setelah itu ada tasydidnya, jadi harus tebal dan ditekan. Waladdallin. Paham, nah? Miss ulang lagi. Waladdallin. Amin. Nah, kenapa amin? Karena sunnahnya ketika selesai membaca surah Al-Fatihah, kita aminkan. Di dalam surat Al-Fatihah ada doa yang harus kita aminkan.
Anak-anak, demikianlah materi makharijul huruf sekaligus contoh-contoh bacaannya. Insya Allah kita akan mempraktekkan di sekolah kita tercinta. Anak-anak, kemuliaan seseorang itu terletak pada adabnya, termasuk adab terhadap Al-Quran. Semoga kita semua termasuk generasi Qurani, Ahlul Quran yang disayang oleh Allah dan Rasulnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.